tulisan Kunto seperti gitu malah dijadikan masalah. Saya mendukung 1000% tulisan Pangdam itu Majen Kunto. Itulah tentara sejati. Itulah TNI sejati. Berani menulis apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan. Pasti apa yang dia lihat. Tidak mungkin dia menyatakan yang ditulis itu tanpa melihat. Jadi kalau ada yang bilang itu tidak benar, siapa yang bilang tidak benar? Tidak benar kalau dilihat dari aturan. Lah sekarang kita tunggu melanggar aturan. Mati aja tentara nggak takut, apalagi cuma melanggar aturan. Ya, nggak ada cerita. Itu kan cuma aturan pasal 39 tidak berpolitik praktis. Hmm. Memangnya lalu tulis itu politik praktis? Nggak ada Hmm. cerita itu. Iya, iya, iya. Nah, Jadi itu tidak ada dibilang politik praktis. Bukan, silakan aja orang bilang politik praktis, silakan. Tapi bagi tentara, itu adalah menyatakan lampu merah bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dia bilang tentara sudah harus maju. Masih bagus dia bilang tentara harus ambil alih. Kan celaka. Ya ini harus dimaknai seperti itu, bukan dimaknai oh tentara mau masuk berpolitik. Ngapain berpolitik? Nggak ada manfaat. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini, hancurkan dari sistem hukumnya. Salah satu sistem hukum yang ada kita punya itu apa? Polisi. Memangnya polisi lagi baik-baik sekarang? Siapa yang bilang polisi baik-baik sekarang? Mulai dari kasus Sambo, kasus Minahasa, ini belum selesai, kasus Bodong, Bodong belum selesai, muncul yang kemarin. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, khususnya pemirsa PKAD Channel dan juga kawan-kawan YouTuber yang lain yang pada malam hari ini memperluas agenda kita dalam sebuah diskusi yang insya Allah akan kita kupas tuntas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pada perspektif spesial malam hari ini, Sabtu 6 Mei tahun 2023, kami tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi pemirsa semua yang sudah berkenan untuk menyaksikan, kemudian like dan juga men-share agenda kita pada malam hari ini, sehingga ini nanti betul-betul menjadi diskusi yang hangat, cerdas, dan juga mencerdaskan. Nah, pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan, tentu tema yang sangat menarik untuk kita kupas, yakni posisi TNI dan wacana revolusi dalam kontestasi politik 2024. Nah, seperti apakah nanti perjalanannya, dan nanti kita akan kupas. Insya Allah kami menghadirkan narasumber yang tentu sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Nah, insya Allah nanti ada 3 narasumber yang sudah hadir di awal. Saya sapa dulu Pak Kandidat Doktor Pak Agus Kiswantono. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Ya, kita doakan semoga studi doktoralnya bisa lancar dan tentu nanti bermanfaat untuk kita semuanya ya. Tentunya dalam memberikan edukasi-edukasi yang positif. Nah, yang kedua saya sapa dulu Pak Sulaiman B. Ponto ya, sesepuh kita. Selamat malam Pak Sulaiman. selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak Sulaiman? Kabar baik-baik. Wah, ini nampaknya luar biasa ini. Ini ada identitas khas apa ini dengan warna merah ini? Oh iya, pintar, bisa membaca juga rupanya. Memang sengaja aku pakai merah malam ini. Iya, merah berarti menyala Pak ya. Itu dia. Merah berarti panas kan? Ya. Jadi kalau saya ingat lagu itu kan,
Merah darahku, putih tulangku. Itu dia Gomlo Bersatu. itu. Bersatu dalam semangat. Nah, sehat selalu Pak Sulaiman Beponto. Nanti kita Ya, akan coba explore. Ya, kita sedikit ke Pak Sulaiman dulu aja Pak ya. Ini ya, soalnya tema kita ini posisi TNI. Nah, ini kan kita juga eh, melihat latar belakang dari Pak Sulaiman Beponto ini kan juga dari militer ya. Nah, ya, tentu kita juga sempat membaca sebuah kabar ya dari KMSPD terkait merespon tulisan opini Majen TNI Kunto Arif Wibowo ya selaku Panglima Kodam 3 Siliwangi pada 10 April 2023 ya. Ya dengan judul Etika menuju 2024. Nah, beberapa kalangan LSM menilai bahwa pernyataan itu dinilai politis dan harus dikoreksi. Nah, ini tentu kita juga mengamati di sisi lain publik juga menanti-nanti ya bagaimana akhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin ini ya. Tentunya di tahun politik. Nah, sebelum masuk ke situ Pak Sulaiman, eh, kalau kita amati kaitannya dengan militer ya, ini Pak ya mungkin pengalaman dulu, boleh nggak Pak militer itu berpolitik gitu ya? Ini eh, biar masyarakat juga memahami karena selama ini kalau kita amati ya, militer itu baru masuk partai politik kan ketika sudah purnawirawan. Nah, ini ya. Nah, silakan Pak ya Sulaiman. betul. Militer ya tidak boleh berpolitik sudah Hmm, pasti itu. Dan militer memang tidak berpolitik. hmm, Nggak ada militer berpolitik. iya. Kan itu. Apakah ini juga berarti Yang mana yang eh, dianggap politik? berbeda dengan dulu yang pernah dui fungsi ABRI begitu Pak? Kalau dulu berpolitik jelas dia Hmm, mendukung Golkar, dia ikut bagian. Itu kan berpolitik. iya, iya, iya. Sekarang kan enggak. Hmm, Lihat dari luar aja. iya, Yang iya. dilihat itu orang-orang yang berpolitik yang dilihat-lihat kan. Hmm, Nih orang-orang ini lagi ngapain ini orang-orang ini. Nah, kan itu. iya, 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 Ada betul. baik-baik saja atau lagi justru gara-gara kegiatan mereka hanya berpolitik lupa bahwa negara ini sedang tidak sehat saja kan itu aja. Iya. Oke, Pak. Nah, seandainya ini, Pak ya, Hmm. dalam tataran tadi Pak Sulaiman juga sampaikan keadaan baik itu kondisinya kayak apa dan keadaan tidak baik itu kayak apa sehingga dalam hal ini kan terkhususnya TNI maupun militer kan bisa mengambil sikap gitu ya. Kalau dalam keadaan baik, sikap militer seperti apa? Kalau dalam kondisi negara misalnya darurat, sikap militer seperti apa? Ini dilihat dari mana dulu nih? Dilihat dari sisi aktivitas sebagai seorang ini ya militer itu. Oke, gini, militer itu ada itu karena ada tiga tugasnya. Satu, dia menegakkan kedaulatan negara. Dua, dia menjaga keutuhan wilayah. Yang ketiga, dia menyelamatkan bangsa. Nah, kalau salah satu dari tiga ini terganggu, pasti dia akan turun. Dan terganggunya itu adalah terganggu secara empirik terlihat mata. Kalau sudah terlihat mata terganggu, pasti dia ngomel. Nah, itu dia. Apa sekarang sedang terganggu? Iya, sekarang kita sedang tidak baik-baik saja. Coba lihat di Papua, sudah berapa tentara mati? Mm-mm. Lalu, apa kata pemerintah? Apa kata politikus? Diam 1000 bahasa semua. Tulisan Kunto seperti gitu malah dijadikan masalah. Saya mendukung 1000% tulisan Pangdam itu Majen Kunto. Itulah tentara sejati. Itulah TNI sejati. Berani menulis apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan. Pasti apa yang dia lihat. Tidak mungkin dia menyatakan yang ditulis itu tanpa melihat. Jadi kalau ada yang bilang itu tidak benar, siapa yang bilang tidak benar? Tidak benar kalau dilihat dari aturan. Lah sekarang kita tunggu melanggar aturan. Ah, mati aja tentara nggak takut, apalagi cuma melanggar aturan. Ya,
Nggak ada cerita. Itu kan cuma aturan pasal 39 tidak berpolitik praktis. Hmm. Memangnya lalu tulis itu politik praktis? Nggak ada cerita itu. Iya, iya, iya. Nah, Jadi itu tidak ada dibilang politik praktis. Bukan, silakan aja orang bilang politik praktis, silakan. Tapi bagi tentara, itu adalah menyatakan lampu merah bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dia bilang tentara sudah harus maju. Masih bagus dia bilang tentara harus ambil alih. Kan celaka. Ya ini harus dimaknai seperti itu, bukan dimaknai oh tentara mau masuk berpolitik. Ngapain berpolitik? Nggak ada manfaat. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini, hancurkan dari sistem hukumnya. Salah satu sistem hukum yang ada kita punya itu apa? Polisi. Memangnya polisi lagi baik-baik sekarang? Siapa yang bilang polisi baik-baik sekarang? Mulai dari kasus Sambo, kasus Minahasa, ini belum selesai, kasus Bodong belum selesai, muncul yang kemarin. Itu kalau dilihat dari ilmu gunung es, itu hanya sepertiga di permukaan, 2/3 pasti nggak benarnya. Inilah yang saya bilang, tidak baik-baik saja negeri ini. Sudah seperti itu, apa yang dilakukan DPR? Orang yang merancang bunuh orang dengan dirancang lalu berbohong. Polisi tembak polisi di rumah polisi yang masih CCTV. Tapi apa yang di DPR? Dipuja-puji. Bukan dikoreksi, bukan dimarahi kenapa kamu, malah dipuja-puji. Ini apakah sedang baik-baik negeri ini? Kalau penegakan hukum sudah tidak benar, itu baru polisi. Kita lihat hakim, 9 hakim, coba apa yang kemarin. Sistem hukum kita sudah hancur. Ketika hukum sudah hancur, tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap hukum. Apa yang akan terjadi? Hukum rimba. Kalau hukum rimba siapa yang di depan? TNI pasti itu akan mengendalikan negeri ini kalau hukum rimba ini terlaksana. Ini, mari kita lihat di Papua. Berapa TNI mati di Papua karena linglung? Kenapa linglung? Dia berada di sana, tapi dia masih mikir undang-undangnya. Aduh, undang-undang bilang kita harus tunduk turun berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Orang yang harus mengambil keputusan tidak mengambil keputusan sampai hari ini. Katanya di sana KKB. Apa KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kriminal kok tiap hari bisa bunuh TNI? Apa kriminal? Nah, dia bilang kami ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Itu sudah pengakuan lah kalau sudah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, maka mereka itu sudah masuk pemberontak. Kalau pemberontak, maka satu-satunya jalan itu adalah operasi militer. Operasi militer harus dibawa perintah oleh DPR dan Menko Polhukam. Sampai detik ini tidak ada perintah itu. Tapi tentara disuruh ke sana. Ya disuruh apa? Bunuh diri. Suruh membantu polisi. Membantu polisi untuk menegakkan hukum. Tentara memang didesain untuk penegakan hukum. Tentara didesain itu untuk operasi militer. Bukan untuk penegakan hukum. Inilah yang saya bilang. Negeri kita sekarang tidak baik-baik saja. Orang yang harus mengambil keputusan tidak tahu bahwa dia harus ambil keputusan. Tentara ditaruh di sana. Sudah ditaruh di sana, ya coba. Baru tulisan saja sudah rame. Apalagi nanti dia bertindak. Ayo. Ini yang bicara juga enggak pakai pikiran itu, coba. Coba dia suruh taruh di Papua sana. Jadi apa yang ditulisan oleh Pangdam, saya dukung 1000%. Karena memang negeri kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Itu saja. Iya, iya, iya. Luar biasa ini ya penjelasan Pak Sulaiman ya. Jadi jiwa kesatria seorang tentara ini ternyata masih muncul ya. Makanya aku pakai merah malam ini, memperlihatkan kita siap bertempur untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa.
Ini para politikus hanya bikin aturan, tapi dia sendiri lupa aturan yang dia buat. Malah dia korbankan TNI di lapangan. Coba, Betul, betul. ayo. Betul. Lalu kita suruh tunduk kepada aturan yang dia buat, yang dia sendiri sudah tidak tahu, kita suruh tunduk. Ini apa nggak begini? Ayo. Hanya tulisan itu aja kok dipermasalahkan. Nah, itu. Tapi perintah dia yang tidak turun sampai hari ini mengakibatkan TNI linglung di Papua. Untuk apa? Menjaga keutuhan wilayah. Terus mau diapain? Kita bicara KKB, kita berbicara kelompok kriminal. Kalau kelompok kriminal apa ujungnya? Penegakan hukum. Apakah penegakan hukum kita sekarang sedang baik-baik? Tidak. Siapa bilang sedang baik-baik? Betul. Sistem hukum kita udah hancur sekarang, tapi kita masih bilang, oh bagus, kembalikan ke hukum. Ini apa ini kayak begini nih? Ayo, Iya, iya. coba kamu ini yang masih muda-muda itu, mari kita lihat coba. Betul, betul. Apa yang saya sampaikan ini mimpi kah? Apakah tidak punya fakta? 30 tahun saya di intelijen. Iya. Itu fakta di lapangan. Itu Pangdam. Itu punya anak buah itu di lapangan yang tiap hari ada bersama-sama rakyat. Para politikus itu, para yang tadi yang bikin tulisan itu apa sama tiap hari dengan rakyat? Ayo. Betul, betul, Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Yang pastinya Pak Sulaiman pakai baju merah ini bukan berarti petugas partai gitu Pak ya. Oh bukan, saya sekarang siap perang untuk membela Pangdam itu tadi. Iya, ya Pak, luar biasa ini. Itu. Betul, betul Karena Pak. yang terjadi sekarang itu. Saya lihat kenapa ini Pangdam kok dianggap melanggar ini. Ya silakan mau langgar undang-undang itu kita bikin sendiri. Jangankan Pangdam, yang buat aja nggak tahu kok. Nah, Apalagi kita suruh. Jadi saya membela si Pangdam itu. Sudah benar itu, tidak ada salahnya. iya. Nah, itu. Oke. Iya, Kalau Pak. ada yang nyalahkan, ayo berhadapan dengan saya. Kita diskusi undang di sini. Iya, diskusi ya, luar biasa ini. Iya, jadi saya bisa menggarisbawahi tadi penjelasan dari Pak Sulaiman. Ini semakin jelas ya bagi kita rakyat bahwa memang yang kalau dulu sempat ya berpolitik praktis itu kan mendukung partai tertentu ya. Artinya kalau Ya, sekarang kan betul. tidak berpolitik itu bukan berarti diam terhadap kondisi negeri ini kan gitu ya. Jadi Tapi tidak tetap, berpolitik itu bukan berarti tidur. nah itu Siapa Pak. bilang makanya. politik itu tidur? Tapi kita tetap melihat, mengawasi apakah masyarakat ini berpolitik dengan baik. Betul, betul. Karena kita tetap harus menjaga kedaulatan, harus tetap ada. Keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa ini harus kita jaga. Itu tugas pokok kita. Nah, oke Pak. Luar biasa Nah, ini. jadi kalau penjelasan. berbicara, seorang Pangdam bicara itu sudah pasti ada empiriknya. Dan mari kita lihat bersama. Apakah sistem hukum kita sudah benar sekarang? Coba aja, siapa bilang benar? Ya, betul Pak. Nih, Ayo. fakta sudah menunjukkan seperti Ini itu. fakta, dikala sistem hukum tidak benar, di saat itulah masyarakat tidak akan percaya hukum, maka yang terjadi apa? Hukum rimba. Oh, Kalau hukum rimba hanya satu-satunya alat, hanya tentara. Jangan lupa. iya, betul Pak. Nah, Itu. makanya slogannya TNI kan TNI bersama rakyat, TNI kuatkan begitu Ya. Pak ya. Kenapa tadi? Melindungi segenap bangsa. Itu salah satu tugas TNI. Kalau sudah hukum rimba, maka gigit-gigitan antara rakyat itu. Kenapa? Karena sistem hukum sudah hancur. Nah, ini garis. Kalau tidak ada kepercayaan kepada sistem hukum hancur. TNI harus turun untuk melindungi segenap bangsa. Itu. Jadi kalau orang melarang TNI untuk turun atau apalagi hanya nulis itu, dia termasuk salah satu yang akan menghancurkan bangsa ini. Itu. Ayo. Iya. Baik Pak. Itu poin pentingnya. Nah, ini Pak, tadi Pak Sulaiman juga sempat menyinggung kaitan dengan KKP di Papua. Nah, publik juga menyaksikan kalau konflik di Papua itu juga berkelanjutan terus-menerus ya. Seolah-olah ketika bertindak nanti khawatir dituduh HAM, kan begitu ya, melanggar HAM. Sisi lain Papua Merdeka juga meminta dukungan dari internasional ya, baik itu di Eropa maupun di Australia. Nah, Pak Sulaiman Bepunto mengamati kondisi di Papua sebenarnya ini apa problem utamanya gitu Pak?
Problem utamanya. Iya, Pak. Ini problem yang mana ini? Problem kenapa mereka ribut atau problem yang... Nah, itu Pak. Ya, Nah, kenapa kalau itu kok? tanyalah pada rumput yang bergoyang. Kalau saya hanya lihat satu aja. Salah siapa? Kita tanya. Saya Hmm. hanya melihat undang-undang otonomi khusus. Saya membandingkan undang-undang otonomi khusus antara Papua dan Aceh. Kalau di Aceh, undang-undang otonomi khusus itu berbunyi semua kegiatan itu ada di Aceh kecuali 6 masalah hak dari pemerintah pusat. Di Papua sama otonominya, sama bunyinya 6, tapi hal-hal khusus akan diatur oleh undang-undang. Ini apa? Ada hal-hal khusus lagi. Jadi undang-undang otonomi khusus itu tidak 100% memberikan kewenangan kepada Papua, tapi hal-hal khusus diatur kembali. Inilah yang merupakan salah satu problem yang mengakibatkan mereka di sana bergolak. Setelah bergolak, sudah jelas mereka bilang, kami ini adalah tentara pembebasan. Tetapi kita bilang, itu kriminal. Kelompok kriminal. Oke, kriminal. Kalau kriminal ya urusan polisi. Baca Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Itu tugas polisi. Lah kok TNI suruh membantu? Ketika TNI membantu, lebih konyol lagi, pembantunya ada di depan, yang dibantu di belakang. Nggak linglung. Akhirnya yang mati duluan TNI, Pak. Lah, Berarti. iya kan linglung dia. Oh, saya harus bertempur kok harus... Pangdam kan bilang, kami membantu penegakan hukum oleh Polri. Lah bagaimana TNI dipaksa untuk membantu? Lah ini linglung ini. Akhirnya apa? Mati. Padahal yang diharapkan di sana adalah tentara pembebasan nasional. Katanya kita takut pelanggaran HAM. Justru ketika menurunkan tentara dalam penegakan hukum, itu pelanggaran HAM. Dalam penegakan hukum, diskresi Polri itu ada di anggota Polri, tidak ada di dalam tangan militer. Ketika militer turun, militer menangkap, salah. Karena dia tidak punya diskresi. Itu pelanggaran HAM. Apa pelanggaran HAM? Menempatkan seseorang kepada situasi yang tidak tentu dia mendapatkan pengadilan atau tidak. Ketika tentara menangkap, apakah pasti dia salah? Apakah bisa dia dibawa ke pengadilan? Belum tentu. Itulah situasi yang mengakibatkan seseorang tidak atau belum tentu mendapatkan penegakan hukum yang baik. Itu pelanggaran HAM. Baca di undang-undangnya. Justru sekarang itu kita sedang membuat pelanggaran HAM tiap hari. Kalau kita memang tidak mau pelanggaran, ya sudah. Sana sudah jadi tentara, di sana sudah jadi pemberontak, dissident armed forces lawan government forces, suruh perang aja dia. Ketika perang, justru hak asasi manusia itu akan terjaga. Karena kedua belah pihak harus melindungi orang-orang yang tidak ikut serta di dalam peperangan. Justru sekarang kita tiap hari membuat pelanggaran HAM. Salah tembak, salah tangkap. Kita langsung bilang, kemarin ini dia membantu OPM, memberikan 30 juta. Iya apa benar? Atau apakah itu hanya pembenaran? Apakah itu sudah dibawa ke pengadilan? Nah itu. Jadi apa yang kita terjadi sekarang? Kita sedang melakukan tiap hari pelanggaran HAM di Papua. Tapi kita berkedok hanya dia KKB. Nah ini. Tentara suruh turun. Tentara tembak-tembakan. Jadi linglung akhirnya kan tentara. Iya, betul. Mati. Inilah yang aku bilang. Kita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Yang bikin aturan aja nggak tahu. Sampai hari ini dia nggak tahu. Dia tidak bilang tentara suruh perang. Enggak. Padahal itu mereka yang buat. Lalu hanya gara-gara tulisan itu si Pangdam suruh minta maaf dan lain-lain. Enggak ada cerita. Terusin kalau perlu bikin lagi yang baru, yang banyak. Betul. Nah ini, ya, oke Pak. Nah ini penjelasan yang sangat komprehensif ya, kalau kita amati dari penjelasan Pak Sulaiman tadi ya, bahwa sebetulnya
keputusan politik dari DPR atau itu kan sangat menentukan ya. Ya, Langkah. pasal 7 ayat 3 Undang-Undang ini 34 kan. 2004. Coba baca. Betul Pak. Ya, jadi yang menentukan langkah apa Ya, untuk DPR. penyelesaian konflik di Papua ini salah satunya Pak ya. Itu salah satu. Nah, ini semoga anggota DPR Itu. ini Jadi mendengarkan. jangan bicara aja dia. Nah, Dengerin, baca itu aturan mereka yang buat. Kalau tentara nggak ada tahu aturan itu benar biasa itu. Tentara dilahirkan untuk berperang bukan untuk membaca aturan kan. Iya, betul Pak. Jadi jangan salah. Tentara itu dilahirkan untuk bertempur, bukan untuk membaca aturan. Makanya yang bikin aturan, baca aturan baik-baik supaya memberikan perintah yang benar. Kan itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sulaiman. Ini Masya Allah ya. Dua pertanyaan beliau juga jabarkan sangat komprehensif tadi ya. Terkait dengan pertama kondisi negeri ini yang sebetulnya tidak baik-baik saja ya, khususnya dalam sisi hukum ya. Dan yang kedua terkait dengan kondisi di Papua yang sedemikian rupa ya, padahal dari sisi TNI sendiri itu siap sebetulnya untuk terjun ya, tinggal keputusan politik itulah yang menentukan. Ya, Ya itu kan mereka yang buat. betul Pak Sulaiman. Nah, oke, terima kasih Pak Sulaiman. Ya. Kita tahan dulu. Nah, Ya. pas saya tambah sekalian ini. Silakan ini pas Pak Sulaiman. enak ini sekalian. Silakan Pak. Nah, jadi Pak, sekarang kalau saya tanya balik, apakah Indonesia itu masih ada apa enggak sekarang itu? Bagi saya sekarang tidak ada lagi Indonesia. Kenapa? Kita lihat, Indonesia itu ada, kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar, itu ada di MPR. MPR pada tahun 1945 dibubarkan. MPR terdiri dari apa? Utusan golongan. Di situ ada partai politik. Ya kan? Jadi kita golongan-golongan yang pinter tadi bisa masuk di situ. Karena keputusan itu repelita tadi akan diputuskan oleh MPR. Apa yang terjadi sekarang? MPR itu isinya hanya sama aja orang-orang DPR yang ada di MPR. Kalau bicara DPR, maka kita akan berbicara ketua partai. Nah, sekarang yang milih presiden siapa? MPR. DPD itu sama aja. Tidak mewakili keindonesiaan itu tadi. Ada orang-orang yang ditunjuk. Apa akibatnya? Itu ya, jadi kalau dibilang presiden itu adalah petugas partai, ya tidak salah. Karena di MPR sekarang itu yang berkuasa adalah DPR. Kita lihat, MPR yang zaman dulu itu jelas di situ disebut bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Lalu MPR memberikan mandataris kepada presiden. Sehingga lahirlah presiden membuat undang-undang dengan persetujuan DPR. Lihat sekarang, kekuasaan ada di tangan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang. Siapa menurut undang-undang? Lalu DPR membuat undang-undang disetujui oleh presiden. Terbalik situasi. Nah, sehingga apa? Sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada itu ketua partai sekarang. Jadi kalau dibilang tadi, yang Bapak bilang sekarang yang ada, ya memang ya kuantitas yang ada itu sekarang, itulah yang terjadi. Jadi Indonesia sekarang sudah nggak ada Indonesia tahun 45 itu. Yang ada makanya kalau dibilang ada ketua partai, bahwa presiden itu adalah petugas partai, tidak salah. Presiden adalah ketua partai, adalah petugas partai sekarang. Karena tidak bisa apa-apa. Presiden tidak bisa membubarkan DPR. Tapi DPR bisa membubarkan partai. Tapi DPR bilang, oh bukan saya, MPR katanya. Iya, betul tulisannya. MPR yang bisa mengimpeachment presiden. Tapi jangan lupa, atas dari apa? Dari bukan atas persetujuan, tapi atas ini DPR. Apa itu atas diusulkan atas usul DPR, MPR dapat memberhentikan presiden. Jadi kalau bisa lihat tadi, sistem kita memang rusak. Jadi kalau sistem sudah rusak, manusianya mau ditaruh kayak apapun, ya tetap rusak seperti sekarang. Nah ini dia lah, apa kita mau rusak-rusakan ini, sudah kan ini. Jadi kalau mau benerin, mari kita benerin, kita bikin lagi Indonesia. Jadi Indonesia kita sudah rusak kita sendiri.
yang merusakkan Indonesia itu dengan membubarkan MPR. MPR kan itu adalah tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena di sana ada utusan golongan, utusan daerah, dan utusan partai. Sekarang yang ada utusan partai, nggak ada lagi utusan golongan. Semua tunduk kepada ketua partai. Jadi kalau ketua partai punya kepentingan, itulah yang kepentingan ketua partai semua sekarang. Salah enggak sistemnya begitu. Lalu kita gimana coba? Nah, klop kan, Pak? Ya, menarik sekali ini penjelasan dari Pak Sulaiman. Bahkan di kolom komentar YouTube PKAD ini mendapatkan dukungan dari akun Abu Zakir ya. Setuju Jenderal ya. Indonesia sudah tidak ada lagi ya NKRI dan nggak punya harga karena sudah dikuasai oleh demokrasi kapitalis. Ya, fakta. Kalau perlu kita bahas satu saat bagaimana beda itu undang-undang dasar lama dengan undang-undang dasar yang baru. Wah, ini menarik. Ayo. Ini usulan ke Presiden PKAD ini ya untuk membongkar satu persatu ya agar semakin terurai ya. Loh, kan Sun Tzu bilang, know yourself, know your enemy, you will win a million award. Jadi melihat diri kita sendiri itu jangan tabu. Kita sekarang lihat kita sendiri dimarahin. Gak boleh. Itu bilang, know yourself, know your enemy, baru you will win a million award. Lah kita lihat di sana terus kita sendiri nggak tahu kita jadi rusak-rusakan sekarang. Nah itu. Iya. Iya kan? Betul. Semua bilang TNI kok nggak selesaikan Papua. Memangnya urusan TNI. Nah itu deh. Nah, ini. Makanya TNI jadi linglung ke sana, mati satu persatu. Ya. Baru Kunto tulis begitu ribut semua. Nah itu. Padahal itu kalau dibilang itu lampu merah. Kalau seorang Pangdam yang terpelajar, yang sudah tahu itu, begitu dia harusnya dia bisa menahan diri. Tapi dia tidak bisa menahan diri, itu lampu merah itu. Makanya aku pakai baju merah biar mengingatkan sekalian ada lampu merah di negeri ini. Sekaligus tidak hanya baret coklat Pak Pramuka, tapi juga ada baret merah Pak ya. Iya, mengingatkan. Sekarang kita tidak baik-baik saja. Betul. Itu mendukung Pangdam. Jadi kalau Pangdam berbicara, kita yang tua-tua ini cukup dengan memperlihatkan lewat baju saja. Karena yang punya tinggal itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sulaiman ya. Ini pesan juga untuk pemirsa dan juga rakyat Indonesia yang menyaksikan diskusi PKAD pada malam hari ini ya. Tentunya kalau seorang Pangdam Siliwangi saja berani memberikan statement atau ya bersuara katakan. Nah ini rakyat juga harus tentunya juga bersuara kan gitu ya. Biar didengar juga oleh Presiden Jokowi ya. Bima saja sudah sakti ya. Apalagi kalau rakyat semuanya pasti sakti tentunya. Enggak, bukan presiden yang dengar, ketua partai. Ketua partai, oh iya Pak, betul. Ketua partai yang dengar. Presiden tidak bisa ngapa-ngapain. Presiden kan hanya petugas partai. Benar, Nah. Undang-Undang dasar kita memang begitu kok. Tidak salah yang ngomong itu. Betul. Ya, ini luar biasa ini untuk membangun kritik yang konstruktif ya dan solutif tentunya. Nah, baik. Sekalian saya tambahin lagi. Mumpung ingat. Iya, Pak. Tadi disampaikan kan Pak Harto itu ya. Dan cocok tadi. Nenek moyang juga kita bilang nilah setitik merusak susu sebelanga. Nah itu. Pak Harto itu memberi contoh. Bea cukai itu dia pangkas itu tahun 85 itu berapa persen tuh bea cukai itu untuk membuang yang rusak-rusak. Jadi kalau dibilang tadi ada pemangkasan itu sudah diberi contoh oleh Pak Harto bagaimana dia mau membenahi negeri ini dengan memangkas bea cukai itu dari golongan selama 4 tahun. Itu komitmen beliau dalam membenahi bangsa ini. Pak Harto. Lalu dari Pak Harto ada yang saya dapat. Beliau bilang begini, kalau kamu dihadapkan kepada suatu yang sulit, maka berpihaklah kepada kepentingan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Nah, sesuai dan tadi. Kalau yang salah-salah ini diteruskan, ya nanti kepentingan orang banyak ini akan rusak. Nah, rusaknya ini apakah rusak orangnya atau sistem? Sebenarnya rusaknya orang ini karena sistemnya memang yang rusak.
Ketika sistem rusak, sekarang kita melihat seakan-akan orang itu rusak. Tapi orang itu tidak rusak kalau sistemnya benar. Dulu, pengambilan keputusan tetap ada di MPR. Di MPR itu ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Jadi terseimbang. Tapi sekarang kan full dibawa orang-orang DPR yang tadi kalau sudah terkuasai oleh oligarki, ya jadilah yang disampaikan tadi. Itu fakta yang ada sekarang. Jadi kalau kita mau benahi, ya kita harus benahi kayak rel kereta api, benahi dulu relnya. Kalau enggak ya tabrakan terus lokomotifnya atau masuk ke kali kemana-mana. Kalau relnya nggak bener, Betul. kita ngomong sini kayak apa, relnya masih kayak begitu, ya gitu-gitu aja. Iya. Oke, terima kasih Pak Sulaiman. Luar biasa ya. Pada intinya ya, untuk militer Pak, tolonglah kami Pak ya, lindungi kami kan gitu ya. Dan insya Allah kita sebagai rakyat juga tentu mendukung apa yang dilakukan oleh tidak hanya TNI ya, tapi orang-orang yang masih punya kepedulian terhadap negeri ini ya. Jadi negeri ini masih banyak orang baik ya. Nah, dan orang baik itu saatnya ini berbicara ya untuk perubahan negeri ini. Jangan yang hanya bicara Pak Sulaiman Ponto, Pak Wah, Agus, Pak Rian kan gitu ya. Dan ternyata Pak Sulaiman banyak komentar di YouTube itu yang mendukung Pak Sulaiman ya. wah. Artinya Pak Sulaiman ini nggak salah kalau jadi ini ya. Kalau maju Karena dikatakan. begini Pak Ani. Iya, iya. Jadi Silakan. kita ini di tentara itu kan selalu diajar baca sejarah. Bacalah sejarah. Nah, dalam sejarah Indonesia, itu kerajaan-kerajaan Indonesia tua itu, tidak ada yang sampai 100 tahun. Majapahit paling lama itu 75 tahun. Lah ini Indonesia kan udah di 75-76 ini. Jadi kita itu di titik kritis. Itu. Nah, kenapa? Saya dalami lagi. Kenapa ya? Jadi dari situ kita bisa melihat namanya manusia tetap manusia. Manusia Indonesia ternyata itu sepertinya tidak tahan lama-lama kalau dia memberikan sebagian dari haknya dia kepada orang lain. Dia mau ambil semua. Nah, ketahanannya itu sampai 75 tahun. Padahal bernegara itu kan adalah memberikan sebagian hak kita kepada negara untuk diurusi. Untuk bisa hidup bersama. Nah, ini tidak tahan sepertinya. Nah, ini kan kita bisa lihat, makin lama, dulu masih partainya banyak, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Akhirnya kan diambil oleh beberapa orang tadi. Ya itu kan. Nah, ini jadi perjalanan kita, itu sepertinya mengulangi lagi perjalanan kerajaan-kerajaan tua dulu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau kita dulu mungkin berpikirnya masih susah, sekarang kan berpikir lebih jernih, bisa melihat. Banyak data bisa dicari. Nah, karena itulah makanya apa Pak Kunto sampaikan tadi. Bagus dia bisa ceritain dengan jelas, padahal dia kerjaannya disuruh latihan, pergi latihan lari-lari tiap pagi itu. Tapi masih sempat. Udah nulis begitu dimarahin lagi. Wah, padahal dia udah setengah mati itu sambil lari, sambil belajar. Orang belum tahu kehidupan di militer. Begitu bangun tidur, langsung lari. Lebih langkah lari. Siang lari, makan siang lari terus. Masih bagus dia bisa mendetail coba kayak tadi. Tapi kenapa pegangan sejarah? Jangan kita mengulangi sejarah yang jelek. Indonesia di 75-76 tahun ini adalah tahun kritis. Betul, kalau kita salah tahun 2024 salah, ya Majapahit lewat sedikit lah kita itu nanti itu. Ya kan? Nah, ini jangan sampai. Kenapa? Kita sendiri sudah membubarkan terlebih dahulu kesepakatan tahun 45, kita sudah bubarkan terlebih dahulu. Tahun berapa itu? 2002. Kesepakatan MPR kita bubarin, padahal MPR lah, itulah Indonesia itu ada di MPR itu. Keindonesiaan itu hebatnya kita punya founding father dulu itu. Dia tahu Indonesia ini berbagai macam bineka tunggal ika disatukan di MPR. MPR kita bubarin. Nah, jadi kita sudah kehilangan marwah, dibilang tadi itu, soul-nya udah hilang. Nah, sekarang kita sedang berjalan tanpa nyawa itu, Pak, itu jalan. Jadi robot kita jalan ini kan. Nah, karena robot, orang nulis marah kan, karena robot, kan itu. Nah, karena itulah, maka betul,
Ini saat-saat kritis, kita harus menyadari, kita lihat bagaimana 2024. Ini komitmen bersama. Kalau kita salah, ya Majapahit kedua itu terjadi. Ya kan kita hanya bisa melihat. Dan kita melihat dari sejarah, kita melihat hari ini adalah akibat masa lalu. Besok adalah hari sekarang. Jadi kalau sekarang kita menentukan salah, besok pasti ribut. Besok pasti runtuh. Kan itu. Makanya pentinglah kita bicara-bicara begini. Jangan bosan-bosan. Siap, Nih, Pak. lebih, Imran, ya. lebih mantap lagi ngopinya ini bareng nih. Itu dia. Ya, biar sama-sama semua mendapatkan hidayah, Pak ya. Tentunya Ya, mendapatkan karena petunjuk semakin banyak dari bicara, Allah. biar kita bisa melihat bersama. Karena ini kan komitmen hidup bersama. Bangsa Indonesia lahir dari komitmen bersama. Kata Bung Karno kan persetujuan, kita bersetuju menyatu. Bersetuju menyatu. Kan itu. Nah, sudah menyatu, ya mari kita bersetuju terus ke depan. Seperti apa? Ya, jangan sampai kita jangan jadi lebih bodoh dari keledai yang sudah bikin salah kedua kalinya. Jadi kalau sudah pernah bikin salah, ya jangan diulangi. Kita harus cari yang lebih betul, lebih pas dengan alam Indonesia, dengan manusia Indonesia. Manusia Indonesia ini kan dipengaruhi oleh alam. Alam kita yang indah, banyak ini. Nah, karena saking banyaknya, kita cukup hidup hari ini sampai 2 hari lagi lah. Jangan kita timbun untuk 10 tahun. Karena alam kita memberi kepastian. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan tapi kolam susu. Kan itu. Jadi kenapa kita harus takut untuk hari esok? Untuk menimbun, ambillah secukupnya untuk hari ini. Hari besok itu sudah pasti diberikan Tuhan. Dan itu terbukti di Indonesia. Ada lagu tongkat kayu dan batu jadi tanaman, bukan lautan tapi kolam susu. Gitulah. Iya. Jadi jangan tamak. Oke, terima kasih Pak Sulaiman, sekaligus sebagai closing statement yang luar biasa untuk kita semua ya, agar optimis dan membangun rel-rel kebaikan ya, sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kan begitu. Ya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, sehingga senantiasa memberikan kebermanfaatan. Saya Hanif Kristianto, mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.